Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katon Muhammad, dosen Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah rekayasa kualitas, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan pada semester 7 di Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman, memiliki bobot 2 SKS. Pada penjelasan mata kuliah rekayasa kualitas ini, ada beberapa bagian, mulai dari delivery, yang mana nantinya akan kami jelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan juga sumber referensi. Lalu interaction, yang mana penjelasan terkait dengan interaksi pada perkuliahan dengan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah assessment, yang mana menjelaskan terkait dengan mengukur atau pengukuran capaian kompetensi dan evaluasi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini saya ampu dengan rekan dosen kami, yaitu adalah Pak Yudi Syahrullah, STMT. Jadi mata kuliah ini kami ampuh berdua atau tim teaching dengan Bapak Yudi Syahrullah, STMT, dan juga saya. Rekayasa kualitas adalah mata kuliah yang mempelajari cara untuk dapat mendesain kualitas dari suatu objek atau produk yang dilakukan secara offline atau di luar pada prosesnya. Konsep rekayasa kualitas erat kaitannya dengan sistem research and development yang ada pada industri. Rekayasa kualitas digunakan untuk dapat membuat produk baru atau mengembangkan produk yang sebelumnya sudah ada. Rekayasa kualitas juga dapat digunakan dalam merancang kualitas produk sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Pada capaian pembelajaran lulusan ini, ada 3 capaian pembelajaran lulusan, atau biasa kita sebut dengan CPL, yang mana pada CPL 6, CPL 7, dan juga CPL 10 dalam kurikulum Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Pada CPL 6, yang menjadi capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini, yaitu adalah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental. Lalu ada CPL 7, yang mana mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Lalu, pada CPL 10, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah rekayasa kualitas ini. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep rekayasa kualitas untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kualitas dari suatu produk. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perancangan eksperimen untuk dapat memilih kombinasi faktor dan juga level yang optimal. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain kualitas dari suatu produk yang akan dibuat dan dikembangkan.
Materi pembelajaran. Di dalam mata kuliah rekayasa kualitas ini ada beberapa materi pembelajaran atau pokok bahasan. Ada 6 pokok bahasan dalam materi yang akan dibahas, yang mana dalam 6 pokok bahasan ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan juga ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang pertama adalah konsep rekayasa kualitas, di mana dalam konsep rekayasa kualitas ini dibahas terkait dengan konsep kualitas seperti apa, lalu perancangan parameter dan juga perancangan toleransi pada rekayasa kualitas. Lalu yang kedua terkait dengan desain eksperimen, di mana pembahasannya membahas terkait dengan prinsip desain eksperimen, lalu langkah-langkah eksperimen, dan juga macam teknik eksperimen yang ada. Selanjutnya membahas desain acak sempurna, di mana dalam desain acak sempurna ini membahas terkait dengan konsep desain acak sempurna, analisis statistik, dan keputusan desain acak sempurna. Selanjutnya dilanjutkan dengan desain blok acak, di mana membahas terkait dengan konsep desain blok acak, lalu analisis statistik dan keputusan desain blok acak, dan selanjutnya materinya adalah desain faktorial. Dalam desain faktorial ini membahas terkait dengan konsep desain faktorial, lalu ada desain faktorial 2 pangkat K dan juga desain faktorial 3 pangkat K. Lalu materi yang terakhir adalah metode Takuchi, di mana dalam metode Takuchi ini membahas terkait dengan konsep robust design pada metode Takuchi, lalu signal to noise pada desain metode Takuchi, dan juga eksperimen Takuchi method, atau kita melakukan perancangan eksperimen dengan menggunakan Takuchi method. Daftar referensi. Di mata kuliah rekayasa kualitas ini ada beberapa referensi yang digunakan. Yang pertama adalah Montgomery tahun 2017 dengan judul bukunya adalah Design and Analysis of Experiment. Lalu yang kedua adalah Andriani, Setianto, dan juga Kusuma tahun 2017 dengan judul bukunya adalah Design and Analysis Experiment untuk rekayasa kualitas. Yang ketiga ada Setianto dan Lukodono tahun 2017 dengan judul bukunya adalah Teori and Aplikasi Desain Eksperimen Takuchi dalam melakukan penelitian. Yang keempat ada Zulaidah dengan judul bukunya adalah Perancangan Eksperimen untuk Teknik Industri, Konsep Dasar dan Aplikasi. Lalu yang kelima ada Tori tahun 2011 dengan judul bukunya adalah Takuchi Method, Benefits, Impact, Mathematics, Statistics, and Application. Yang keenam ada Stufkan tahun 1994 dengan judul buku Takuchi Method, A Hands-on Approach. Sistem pembelajaran. Pada mata kuliah rekayasa kualitas ini ada sistem pembelajaran yang digunakan, yaitu adalah offline dan juga online, di mana pada sistem pembelajaran offline seperti biasa, yaitu adalah tatap muka di kelas, dan juga ada praktikum di laboratorium pada pembelajaran offline, di mana direncanakan ada 2 kali pelaksanaan praktikum pada laboratorium karena berkaitan dengan perancangan eksperimen. Lalu ada juga sistem online, di mana di dalam sistem online ini kita bagi menjadi sinkronus dan juga asinkronus, di mana sinkronus kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom untuk dapat melaksanakan perkuliahan secara online dan berinteraksi secara 2 arah.
secara langsung. Dan juga yang kedua adalah asinkronus, di mana dengan menggunakan media Learning Management System LDIRU Universitas Jenderal Sudirman, di dalam mata kuliah rekayasa kualitas ini juga dilakukan pembelajaran secara asinkronus yang bersifat online. Berikut merupakan RPS pada mata kuliah rekayasa kualitas, di mana dalam RPS ini sebelum kita melaksanakan perkuliahan di awal perkuliahan, kami jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester ini pada mahasiswa, di mana nantinya kita akan sepakati terkait dengan bentuk perkuliahan dan juga persentase penilaian dalam mata kuliah rekayasa kualitas ini, sehingga kontrak perkuliahan bisa dilaksanakan dan juga berjalan sesuai dengan baik. Di sini terdapat beberapa perbedaan terkait dengan metode perkuliahan, tugas yang diberikan, dan juga bobot nilai dari tiap pertemuannya atau tiap materi yang akan diberikan, begitu. Jadi ada kuliah tatap muka, ada juga pelaksanaan praktik begitu di laboratorium karena dibutuhkan dari hasil pembelajaran teoritis yang diberikan di kelas, dibutuhkan praktik di laboratorium untuk dapat melakukan aktivitas secara langsung, bagaimana kita melakukan perancangan eksperimen. Lalu ada juga tugas kelompok, tugas individu, dan juga tugas yang sifatnya adalah tugas besar, di mana dalam tugas tersebut disesuaikan dan juga diberikan sesuai dengan timeline dan juga sesuai dengan pertemuan yang akan dilaksanakan nantinya, yang mana berbasis pada RPS yang sudah dibuat terlebih dahulu. Interaksi dengan mahasiswa. Di dalam pelaksanaan perkuliahan rekayasa kualitas ini, ada beberapa interaksi dengan mahasiswa yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah interaksi di kelas secara langsung pada waktu perkuliahan. Lalu ada diskusi dan juga tanya jawab pada pelaksanaan perkuliahan juga. Lalu ada juga forum di LMS LDIRU Unsud atau yang biasa kita sebut dengan LDIRU, di mana di dalam LMS tersebut kita seringkali bisa membuat aktivitas-aktivitas yang mana bisa menjadikan membentuk atau membuat suatu forum begitu, yang mana kita bisa membuat pertanyaan dan juga akan dijawab oleh mahasiswa dan juga bisa dilakukan berdiskusi melalui forum tersebut. Lalu ada juga interaksi dalam bentuk studi kasus dan juga praktik di laboratorium, di mana dalam studi kasus ini akan dibuat studi kasus yang berkaitan dengan rekayasa kualitas. Nantinya mahasiswa bisa menganalisis lebih dalam studi kasus tersebut dan juga melakukan presentasi atau pemaparan dari hasil analisis studi kasus tersebut. Pada pelaksanaan praktikum juga sama karena mata kuliah ini adalah berbasis perancangan eksperimen, sehingga dibutuhkan aktivitas untuk melakukan perancangan eksperimen tersebut di dalam laboratorium. Sistem penilaian. Di dalam mata kuliah rekayasa kualitas ini, sistem penilaian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok, yang ketiga adalah ujian tertulis, dan yang keempat adalah studi kasus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa.
Di kali ini kita akan melanjutkan materi rekayasa kualitas, yang mana kita akan membahas tentang desain eksperimen atau biasa juga disebut perancangan eksperimen begitu. Atau kalau di jurnal-jurnal biasanya kalau Anda baca ada yang mengatakan singkatannya ya, atau DOE gitu ya. Nah, itu sama saja, atau design of experiment begitu. Oke, sebelum itu kita mulai dari sini terlebih dahulu. Ada kalimat menurut Pak Albert Einstein. Barangkali Anda sudah tahu siapa beliau. Dia mengatakan a theory can be proved by experiment, but no path leads from experiment to be birth of theory. Jadi dikatakan a theory can be proved by experiment. Jadi suatu teori itu bisa dibuktikan dari suatu eksperimen. Oke, jadi barangkali Anda sudah tahu juga produk-produk ini. Ada yang namanya makanan dari produknya satu brand ternama begitu ya. Ada kecap begitu, ada bumbu, terus ada saus ya. Ataupun barang-barang atau produk-produk yang sifatnya adalah untuk membangun sesuatu, atau produk-produk bangunan seperti ini. Ini kan produk-produk makanan, ini produk-produk bangunan, begitu ya. Jadi semua produk yang ada di sini pasti akan melalui yang namanya perancangan eksperimen dari si pembuatnya. Jadi sebelum saus itu dibuat secara mass production, begitu kan, dan juga dipasarkan secara luas, pasti dia melalui perancangan eksperimen di pabriknya. Oh, apakah kombinasi viskositas gitu ya, atau kombinasi keenceran dari saus ini sesuai tidak, kayak gitu. Terus hasil dari keenceran dari kecap itu sesuai tidak, apakah memenuhi kebutuhan konsumen tidak. Itu pasti dalam pabriknya atau dalam industrinya dia melakukan perancangan eksperimen terlebih dahulu. Ada pertanyaan, Mas Gilang, silakan. Ya. Kalau dalam perancangan eksperimen itu apakah berpengaruh langsung ke kualitas suatu produknya, Pak? Oke, jadi kalau apakah suatu perancangan eksperimen itu berpengaruh langsung ke kualitas produk? Jawabannya iya. Jadi kalau kita melakukan suatu perancangan eksperimen, nantinya kita bisa mengetahui mana kombinasi terbaik yang ada. Jadi contohnya ya, kita mau membuat produk, contoh tadi aquaproof gitu ya. Jadi ada bahan kimia A, bahan kimia B, bahan kimia C gitu ya. Dalam perancangan eksperimen kan bahan kimia ini kita bisa kategorikan sebagai faktornya gitu ya. Lalu ada yang namanya level. Nah, level itu banyak takaran dari bahan kimia A, bahan kimia B, bahan kimia C. Nah, saat kita lakukan eksperimen tersebut, kita bisa mendapatkan, oh ternyata kombinasi terbaiknya itu adalah contoh bahan kimia A, levelnya adalah level kedua, sama seperti itu. Bahan kimia B-nya levelnya ke-1, bahan kimia yang C levelnya adalah 1 juga. Dari kombinasi tersebut, dengan dilakukan perancangan eksperimen, kita bisa mengetahui, oh ternyata hasilnya terbaik nih. Nah, terbaik dari sisi apa? Dari sisi kualitasnya dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya prinsip dasar dalam desain eksperimen. Ada 3 prinsip dasar dalam desain eksperimen. Yang pertama adalah replikasi, ya. Yang kedua adalah pengacakan, dan yang ketiga adalah kontrol lokal. Itu. Jadi seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silakan Mas. Baik, terkait dengan perancangan eksperimen, tadi kan sebelumnya disampaikan untuk produk yang disampaikan oleh Bapak sudah pasti melalui tahap ini. Nah, apakah semua produk yang ada di pasaran sudah pasti melalui tahap perancangan eksperimen? Kemudian untuk pada pabrik atau produsennya itu dilakukan pada departemen apa, Pak, untuk perancangan eksperimen? Oke, baik. Ya, seringkali semua produk kalau dia mass production, seringkali dia melalui perancangan eksperimen terlebih dahulu. Seringkali seperti itu. Lalu kalau di divisi apa, biasanya nama divisinya itu adalah R&D. Nah, gitu ya. Di dalam divisi Research and Development. Biasanya kalau dalam divisi Research and Development itu dia namanya juga mau mengembangkan produk gitu ya. Atau dia juga bisa juga mengarah ke perbaikan produk.
seringkali dalam divisi R&D itu dia melakukan perancangan eksperimen. Nah, melakukan perancangan eksperimen ini untuk mendapatkan hasil atau kualitas produk yang sesuai. Nah, gitu ya. Nanti di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana sih biasanya di dalam divisi R&D itu melakukan perancangan eksperimen. Lalu metode-metode apa yang bisa dipakai. Jadi seperti itu, Mas. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam memilih rancangan suatu percobaan. Jadi di sini katakan perlakuan yang akan dicobakan, yang kedua adalah unit percobaan yang digunakan, dan yang ketiga adalah pengukuran dari respon yang diamati. Jadi perlakuan yang akan dicobakan itu harus diperhatikan karena di dalam perlakuannya nanti kan berkaitan dengan saat di pertemuan selanjutnya kita akan bahas metode-metode yang digunakan ya. Kita akan mencari tahu lebih dalam bagaimana kita melakukan perlakuan dari spesimen yang ada. Jadi kalau beda perlakuan itu nanti menghasilkan hasil yang mungkin akan berbeda juga, sehingga harus hati-hati. Takutnya malah kita tidak sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai dengan mengarah dari variabel respon yang mau kita tuju. Lalu yang kedua adalah unit percobaan yang digunakan, ya. Yang ketiga adalah pengukuran dari responden yang diamati, begitu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah macam-macam desain eksperimen. Jadi ada yang namanya desain acak sempurna, lalu ada desain blok begitu ya. Lalu ada desain faktorial, lalu ada faktorial 2 pangkat K ya, faktorial 3 pangkat K, dan juga ada juga desain tersarang. Kita lihat satu-satu desain acak sempurna. Nah, desain acak sempurna adalah Oke, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa, boleh? Ya, silakan Mbak. Tadi kan dijelasin ya Mbak, kalau perancangan eksperimen itu butuh desain eksperimennya gitu ya Pak. Tapi kalau misal kita waktu perancangan eksperimen tuh nggak pakai desain eksperimen, itu selain kesalahan pada eksperimen kita itu apa sih Pak yang dapat terjadi gitu di eksperimen kita? Oke, ya. Jadi di awal tadi kan kita harus melakukan desain terlebih dahulu ya. Sehingga kalau tidak, itu selain kesalahan apa saja yang mungkin akan terjadi kalau kita tidak melakukan desain eksperimen terlebih dahulu. Kalau kita tidak melakukan desain eksperimen terlebih dahulu, selain hasilnya tidak valid atau bias, seringkali kalau kita melakukan perancangan eksperimen tersebut akan muncul cost yang lebih besar. Karena saat kita melakukan perancangan eksperimen itu kan kita bisa mendapatkan suatu hasil ya untuk menjawab variabel respon. Ternyata hasilnya itu selain keliru, akhirnya kalau kita mau mencoba lagi tanpa ada desain akan gagal lagi. Terus mencoba lagi akan gagal lagi begitu ya. Sehingga akhirnya salah satu yang akan banyak keluar adalah cost. Karena kan untuk menyiapkan spesimen perancangan eksperimen itu kan butuh biaya ya, atau tidak ya bisa dikatakan tidak sembarangan. Artinya butuh hal yang dipersiapkan gitu kan. Pasti ada cost yang keluar. Lalu selain itu juga pasti akan butuh waktu. Karena kan melakukan satu perancangan eksperimen itu kan nggak sebentar ya. Harus ada sesuatu yang diolah terlebih dahulu, dapatkan hasil gitu kan. Terkadang hal itu tidak sebentar, membutuhkan waktu. Jadi selain hasil tadi, kalau selain hasil yang tidak valid, ya mungkin dari sisi cost bakal boros sekali gitu. Tidak menghasilkan sesuatu yang valid, coba lagi. Akhirnya kan costnya tinggi. Lalu dari sisi waktu juga akan lama. Nah, itu yang akhirnya kerugian ya. Jadi selain uang, waktu itu kan juga kalau kita melakukan sesuatu yang lama gitu kan, itu kan waste juga begitu ya, menjadi suatu kerugian. Begitu Mbak. Cukup? Ada lagi barangkali pertanyaan? Ya, silakan. Tadi kan ada itu ya Pak, 3 prinsip dalam perancangan, meliputi replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal. Nah, apabila salah satunya itu tidak dilakukan gimana Pak? Atau ketiganya harus dilakukan semua? Oke. Ya, di dalam prinsipnya tadi kita ketahui
ada yang namanya replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal. Kalau satunya tidak dilakukan, apakah bisa, Pak? Tidak bisa. Jadi harus ketiga-tiganya. Karena ya menjadi prinsip ya. Loh Pak, tadi kalau yang perancangan acak lengkap, bagaimana Pak? Tidak perlu dilakukan kontrol lokal karena semuanya diketahui sudah homogen. Meskipun perancangan acak lengkap tadi tidak dilakukan secara langsung, tapi secara tidak langsung kan dia sudah dipastikan terlebih dahulu. Kontrol lokalnya artinya bahwa homogenitasnya harus ada. Sehingga itu secara tidak langsung ada bagian dari kontrol lokal. Jadi seperti itu. Sehingga kalau salah satu tidak dilakukan, nah pasti akan menghasilkan sesuatu yang peluang untuk biasnya tinggi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus tiga-tiganya dilakukan. Gitu ya. Ya. Oke, ada lagi sekiranya? Silakan. Tadi kan ada beberapa desain eksperimen yang sudah dijelaskan ya Pak, kayak desain faktorial, desain acak sempurna. Nah itu dari ke-6 desain yang udah dijelaskan, apakah terdapat desain lainnya gitu Pak, desain eksperimen lainnya? Oke. Baik, apakah dari selain desain-desain eksperimen ini adakah desain yang lain? Ada. Jadi contohnya, dan nanti kan kita akan bahas juga, adalah yang namanya Taguchi ya. Jadi namanya adalah Taguchi method gitu ya. Tulisannya CHI gitu ya. Jadi pendekatan atau metode Taguchi. Jadi metode Taguchi ini adalah suatu bentuk advance begitu dari adanya perancangan eksperimen yang sudah ada. Barangkali terlebih dahulu awalnya kita ketahui desain acak sempurna, desain blok faktorial gitu ya, desain tersarang. Lalu ada yang namanya Pak Taguchi ya. Beliau asalnya dari Jepang, lalu mengemukakan pendapat atau memperkenalkan teori yang namanya Taguchi method, di mana Taguchi method ini dia digunakan sama untuk perancangan eksperimen atau design of experiment begitu. Yang hasilnya kalau nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya begitu, dia lebih simpel ya, lebih simpelnya bagaimana Pak? Contoh kalau kita bandingkan dengan desain faktorial. Kalau desain faktorial kan tadi kelemahannya semakin banyak faktor dan juga semakin banyak level, kan semakin banyak ya kompleks ya, semakin banyak perlakuan yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu bentuk yang mau kita ukur gitu ya. Nah, kalau menggunakan Taguchi method, nah, beliau ini, si Pak Genichi Taguchi ini melihat fenomena bahwa dalam perancangan eksperimen itu ada yang namanya fenomena perulangan. Artinya bahwa dalam suatu bentuk eksperimen tertentu saat dilakukan beberapa kali itu hasilnya sudah kelihatan begitu. Sehingga dia mengemukakan yang namanya matriks orthogonal array. Jadi ada yang namanya di sini matriks ya orthogonal array gitu ya. Jadi matriks orthogonal array. Jadi matriks orthogonal array ini ada notasinya begitu ya. L2 ya, L3 dan seterusnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya lebih detailnya ya, Mas. Jadi dalam matriks orthogonal array ini sudah diketahui kalau kita menggunakan berapa faktor, berapa level, nah perlakuannya cukup berapa, kayak gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan lebih simpel dan juga hasilnya akan sama, menghasilkan suatu bentuk hasil yang sama dari perancangan faktorial yang lainnya, namun lebih simpel begitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Cukup? Ada pertanyaan lain? Bila tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Di dalam LDRU sudah saya persiapkan tugas secara individu. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti minggu depan akan kita bahas gitu ya, dan juga akan saya cek satu persatu. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.